Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sobat Alim Traveling di seluruh Indonesia. Selamat berjumpa kembali di channel Alim Traveling dalam edisi pembahasan trase jalan tol mulai dari kota Banjarbaru ke kota Pelaihari di Kabupaten Tanah Laut hingga ke kota Batu Licin di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Nah sobat semua, sebelum Mimin bahas lebih lanjut, Mimin disclaimer terlebih dahulu bahwasannya dulu pernah Mimin bahas untuk trase jalan tol di Provinsi Kalimantan Selatan ini. Namun sebelumnya Mimin belum menggunakan data dari Kemen PUPR. Nah untuk sekarang Mimin sudah dapat datanya untuk perencanaan jalan tol di Provinsi Kalimantan Selatan. Baik sobat semua, untuk kita lanjutkan, kita lihat dulu sobat ya sumber data dari Kemen PUPR. Nah ini sobat ya, untuk perencanaan jalan tol di Provinsi Kalimantan Selatan sudah ada di Kementerian PUPR tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional tahun 2020 hingga tahun 2040, termasuk di dalamnya yaitu jalan tol. Nah setelah ini kita lanjut lihat peta perencanaannya dari Kemen PUPR. Nah selanjutnya ini adalah peta perencanaan untuk jalan tol di Provinsi Kalimantan Selatan. Nah kita besarkan dulu sobat ya biar lebih jelas lagi. Nah ini dia sobat ya. Di sini ternyata masih kurang besar, kita besarin lagi. Nah kemarin sebelumnya kita sudah membahas perencanaan jalan tol mulai dari kota Banjarmasin ke kota Banjarbaru, dan sekarang kita lanjutkan dari kota Banjarbaru sobat ya. Nah di sini dekat Bandara Samsudin Nur, ini ke arah selatan, yang warna ini sobat ya orange dan pinggirnya ada garis putus-putus warna hitam. Coba kita besarin lagi sobat ya, ini masih kurang besar. Nah, ini sobat ya. Kemarin pembahasan kita sampai di sini di junction Banjarbaru dekat Bundaran Liang Agang dan dekat dengan Bandara Samsudin Nur. Nah, untuk perencanaan jalan tolnya ini yang warna orange dan pinggirnya ada garis putus-putus warna hitam. Jadi dari kota Banjarbaru ke arah selatan menuju ke kota Pelaihari. Ini merupakan ibu kota dari Kabupaten Tanah Laut. Kemudian dari kota Pelaihari sedikit ke selatan, kemudian belok ke arah timur. Ini sobat ya. Kemudian ini masuk ke Kabupaten Tanah Bumbu di pesisir selatan. Kemudian sampai di kota Pagatan, ini belok ke arah utara dan sampai ke kota Batu Licin sobat ya. Nah kemudian untuk perencanaan jalan tol ini, jika ada yang mempertanyakan datanya dari mana, ini adalah data dari Kemen PUPR dan ini blueprintnya. Dan kita lihat sobat ya, ini dari Kemen PUPR. Jadi di sini juga ada stempel dari Kemen PUPR yaitu jdih.pu.go.id. Nah, ini dia sobat ya, sudah tertanda tangan dari Kemen PUPR. Oke sobat semua, untuk lebih detail lagi untuk membahas perencanaan jalan tol di Provinsi Kalimantan Selatan ini dari kota Banjarbaru hingga ke kota Batu Licin, kita kembali lagi ke aplikasi Google Earth. Baik sobat semua, untuk lebih lanjut lagi pembahasannya yang lebih rinci, kita kembali lagi ke aplikasi Google Earth. Jadi yang akan kita bahas ini sobat ya, trasenya yang warna Tosca ini. Nah ini dia, mulai dari kota Banjarbaru ini ke arah selatan ke kota Pelaihari di Kabupaten Tanah Laut, lanjut ke arah timur, ini seluruhnya berada di pesisir selatan, kemudian sampai Pagatan, lanjut belok ke arah utara, dan terakhir nanti di kota Batu Licin. Baik sobat semua, sekarang kita mulai saja. Untuk panjang ruas jalan tol ini sendiri dari kota Banjarbaru ke kota Batu Licin ini sepanjang sekitar 201 km. Oke, kita start dari sini sobat ya. Dari junction di kota Banjarbaru, ini posisinya di sini
dari bundaran Liang Anggang nih sobat ya. Nah ini dia. Ini merupakan bundaran atau persimpangan yang sangat strategis, dimana ini jalan yang ke arah sini ke barat laut. Ini merupakan jalan menuju ke kota Banjarmasin. Kemudian ini yang ke arah timur, ini ke kota Banjarbaru. Yang ke selatan menuju ke kota Pelaihari. Dan yang satu lagi ini arah ke barat merupakan jalan lingkar selatan menuju ke kota Banjarmasin. Jadi posisi jalan tolnya dari bundaran ini sobat ya, bundaran Liang Anggang ke arah selatan. Nah, ini sobat ya. Nah di sini kita ukur sebentar jaraknya, kira-kira dari bundaran ke jalan tolnya sekitar 3,5 km. Kemudian, nah dari sini di sisi baratnya adalah junction yang merupakan pertemuan antara jalan tol dari kota Banjarmasin ini yang arah ke utara, kemudian yang ke timur jalan tol menuju ke kota Banjarbaru hingga ke Martapura, dan yang selatan ke selatan ini menuju ke kota Pelaihari. Nah di sini posisi junctionnya. Nah dari junction dekat bundaran Liang Anggang ini ke arah selatan, ini menuju ke kota Pelaihari, berada di sisi barat jalan nasional sobat ya. Ini dia ke arah selatan, nanti akan menyeberang di jalan nasional yang berada di kecamatan Bati-Bati. Nah ini dia, kalau dari sini ada persimpangan atau bundaran ini Bati-Bati, Tugu bundaran Bati-Bati ke arah barat. Nah kita coba ukur sobat ya, dari Tugu bundaran Bati-Bati. Nah ini sekitar 2,4 km. Kemudian kalau dari sisi baratnya kita bisa ukur juga. Nah di sini ada SPBU. Ini adalah tempat posisi untuk exit tolnya sobat ya. Jadi di antara SPBU dengan PT Kiomas Adisatwa Unit Bati-Bati. Nah ini di tengah-tengah di antaranya sobat ya. Ini masuknya dari sini untuk exit tolnya, dan interchange-nya berada di sini. Kemudian untuk jarak exit tol ke main road-nya kita ukur sobat ya, kira-kira nah ini sekitar 1,8 km. Nah di sini posisi exit tolnya berada di sisi timur laut dari pusat kota Bati-Bati nih sobat ya. Ini di pasar Bati-Bati. Nah ini ke arah utara sedikit dan ke timur sekitar 1,5 km. Nah ini adalah exit tol pertama dari arah bundaran Liang Anggang. Dan setelah dari exit tol Bati-Bati lanjut ke arah selatan menuju ke kota Pelaihari. Nah di sini setelah menyeberang di jalan nasional, ini posisi jalan tolnya berada di sisi timur jalan nasional. Ini sobat ya, ini adalah jalan nasional menuju ke kota Pelaihari. Dan nanti akan ketemu exit tol yang kedua. Ini sobat ya, ini posisinya berada di sebelah tenggara dari pusat kota Pelaihari. Ini pusat kotanya di sini. Ini adalah kota Pelaihari yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Tanah Laut, dan posisi exit tolnya berada di sini sisi tenggara. Kalau kita acuannya nih persis di seberang SPBU Sarang-Halang, atau bisa juga acuannya dari dekat rumah sakit umum sobat ya, rumah sakit umum Bu Yasin ini sobat ya. Nah dari sini cukup dekat ke sisi utaranya. Ini dia. Kemudian untuk exit tolnya ke arah timur. Ini dia, dan posisi untuk interchange-nya berada di sini. Nah ini tidak jauh dari pusat kotanya sobat ya. Di sisi tenggaranya ini pusat kotanya, dan ini exit tolnya.
Selanjutnya dari exit tol Kota Pelaihari ini ke arah tenggara dan lanjut belok ke timur. Ini sobat ya. Ini lurus ke arah timur, nanti akan ketemu dengan exit tol selanjutnya yaitu di Kecamatan Jorong. Ini sobat ya. Kecamatan Jorong itu kira-kira di sini dan berada di sisi timurnya sobat ya. Dan ini yang lumayan dekat dengan jalan tol, ini di daerah atau kita sebut di sini untuk acuannya ada PDAM Asam-Asam. Ini sobat ya. Ini ada PDAM Asam-Asam. Kemudian di sini ada PT Arutmin Indonesia Tambang Asam-Asam dan posisinya di sini dia. Tapi lebih dekat ke PDAM Asam-Asam di sisi timurnya. Ini adalah exit tol di Kecamatan Jorong dan ini ke arah utara untuk masuk ke jalan tolnya. Nah, ini adalah interchange-nya. Selanjutnya dari exit tol Kecamatan Jorong ini lanjut lagi ke arah timur. Ini lurus sobat ya. Nah, di sini melewati di sekitar banyak daerah pertambangan sobat ya. Nah, di sini Min kurang tahu detailnya. Dan banyak terlihat untuk area pertambangan. Setelah dari exit tol Kecamatan Jorong, ini lanjut ke arah timur. Kemudian ada exit tol di Kecamatan Kintab. Ini sobat ya. Nah, ini dia. Nah, untuk Kecamatan Kintab ini posisinya kalau kita di sini ada acuan dari kantor desa Pasir Putih di sini sobat ya. Nah, dari sini biar lebih mudah. Coba kita ukur dari kantor desa Pasir Putih berapa jaraknya. Kita ukur sebentar. Nah, ini kira-kira jaraknya sekitar 1,3 km. Ini sobat ya, sebagai acuan biar lebih mudah. Ini adalah exit tol di Kecamatan Kintab. Nah, ini dia sobat ya. Nah, ini ke arah timur laut di sini untuk masuk ke jalan tol, dan ini adalah posisi dari interchange-nya. Selanjutnya dari exit tol Kintab ini langsung lurus ke arah timur. Ini lurus tadi sobat ya, melewati area pertambangan dan posisinya berada di sisi utara jalan nasional. Nah, ini jalan nasionalnya dan ini jalan tolnya. Nanti akan menyeberang di jalan nasional di dekat perbatasan Kabupaten Tanah Laut dengan Kabupaten Tanah Bumbu. Nah, untuk perbatasannya ini ada gerbangnya sobat ya. Nah, di sini ada gerbang perbatasan Kabupaten Tanah Laut dengan Tanah Bumbu. Jadi sebelum gerbang perbatasan ini menyeberang di jalan nasional. Ini sobat ya. Dan ini posisi dari exit tolnya. Nah, kalau kita ukur kira-kira dari gerbang perbatasan ini sekitar 900 meter sobat ya, cukup dekat dengan gerbang perbatasan. Sedangkan untuk pusat kota Kecamatan 1 itu berada di sini. Ini sobat ya. Nah, namun ini agak lumayan jauh dari trase jalan tolnya. Nah, jadi gerbang tol exit tolnya di sini. Dan ini berada di sisi selatan pusat kota Satui. Kemudian dari exit tol Satui ini lanjut ke arah timur dan sedikit berbelok ke arah timur laut. Dan ini akan menyeberang lagi di jalan nasional sobat ya. Ini dia, tidak jauh dari kantor Samsat Pembantu Satui Barat. Nah, ini sobat ya. Ini menyeberang di jalan nasional lagi. Tidak jauh dari kantor Samsat. Ini sobat ya. Dan pindah ke sisi utara jalan nasional. Nah, ini jalan nasionalnya dan ini jalan tolnya. Dan lanjut ke arah timur setelah exit tol 1 ini akan ketemu lagi dengan exit tol di Kecamatan Angsana. Ini menelusuri sisi utara jalan nasional. Nah, di sini ke arah timur. Selanjutnya ada exit tol di Kecamatan Angsana nih sobat ya. Nah, ini sebagai acuan bisa dari Tugu Ikan di sini sobat ya. Ini ada Tugu Ikan di Kecamatan Angsana. Ini ke arah sisi baratnya. Nah, ini dia sobat ya.
Nah, kira-kira dari Tugu Angsana ini coba kita ukur sobat ya. Jaraknya sekitar 1,3 km. Nah, ini dia masuknya dari sini. Dan ini exit tolnya ke arah utara. Ini lumayan agak jauh sobat ya. Nah, di sini posisi dari interchange-nya. Selanjutnya dari exit tol Angsana, ini lanjut lagi ke arah timur. Ini cukup lurus sobat ya trasenya. Lurus terus. Kemudian di sini akan nyebrang lagi di daerah Sebamban sobat ya. Ini akan nyebrang jalan nasional. Di sini posisinya kira-kira berada di sisi utara dari daerah Sebamban. Nah, ini sobat ya. Dan jalan tolnya kembali berada di sisi selatan jalan nasional. Dan selanjutnya akan ketemu dengan exit tol di Kecamatan Sungai Loban. Ini sobat ya. Ini adalah exit tol Sungai Loban. Ini interchange-nya. Dan masuknya dari sini. Nah, kalau untuk exit tol ini tidak jauh dari simpang kantor Kecamatan Sungai Loban. Ini sobat ya. Ini kantor camat berada di sini. Ini jalannya. Jadi dari persimpangan kantor camat ini kira-kira jaraknya sekitar 700 meter. Jadi cukup dekat dengan persimpangan kantor camat Sungai Loban. Nah, di sini masuknya kemudian ke arah selatan untuk masuk ke jalan tol. Dan dari sini lanjut ke arah timur, sedikit belok ke utara sobat ya, ke arah timur laut, nyebrang lagi ke jalan nasional. Ini sobat ya. Nah, ini tidak jauh dari apa namanya, ini ada Polsek Sungai Loban. Polsek Sungai Loban tuh di sini. Dan kira-kira dari Polsek sekitar 1 km ini nyebrang lagi ke jalan nasional, pindah lagi ke arah sisi utara dan lanjut hingga ke Pagatan sobat ya. Nah, di sini lurus di pesisir selatan dan nanti akan masuk di Kecamatan Kusan Hilir dan pusat kotanya yaitu berada di Kota Pagatan. Ini adalah kota kecamatan yaitu Kota Pagatan dan posisi exit tolnya berada di sisi utaranya sobat ya. Ini dari jembatan yang ada di Pagatan. Nah, ini ke arah utara. Posisinya berada di sini. Dan kalau kita ukur exit tolnya dari jembatan kira-kira jaraknya sekitar 1,7 km. Ini cukup dekat. Nah, jadi yang dari arah Sungai Loban ini sesampainya di Pagatan ini belok ke arah utara. Ini sobat ya. Ini adalah exit tol dari Pagatan di sini. Kemudian interchange-nya berada di sini. Nah, dari interchange Pagatan ini belok ke arah utara. Ini sobat ya. Ini lurus. Selanjutnya akan ada interchange atau exit tol yaitu di Kota Batu Licin Selatan. Ini sobat ya. Ini interchange-nya dan ini lurus. Ini untuk exit tolnya langsung ketemu dengan persimpangan jalan lingkar Kota Batu Licin. Ini sobat ya. Ini jalan lingkar Kota Batu Licin bagian selatan. Dan ini lurus ke timur. Jalan lingkar ini nanti akan langsung terhubung dengan jalan nasional dan lanjut menuju ke penyeberangan jembatan yang sedang dibangun sobat ya untuk menuju ke Kabupaten Kota Baru, tepatnya di Pulau Laut. Ini sobat ya. Nah, di sini pulau Laut merupakan kabupaten dari Kota Baru. Untuk posisi Kota Baru maksudnya untuk Pulau Laut di Kabupaten Kota Baru nanti akan langsung terkoneksi dengan Kota Batu Licin dan langsung dengan jalan tol. Nah, kita lihat dulu sebentar sobat ya. Untuk jembatan yang sedang dibangun di sisi selatan Kota Batu Licin.
Nah, ini Kota Batu Licin di sini. Dan jembatan yang sedang dibangun berada di sini. Nah, ini siapa dia? Ini dia. Kita lihat sebentar. Nah, ini merupakan jembatan penghubung Kota Batu Licin menuju ke Pulau Laut di Kabupaten Kota Baru. Ini ada tulisannya sobat ya. Jembatan penyeberangan Kota Baru ke Tanah Bumbu. Nah, ini kita lihat. Nah, ini pancang-pancangnya yang sudah tertanam di laut, dan nanti ini akan tersambung di sini posisinya. Nah, ini dia. Kita lihat sobat ya. Sudah banyak pancang yang tertanam di laut untuk pembangunan jembatan. Nah, di sini dia. Dan nanti akan terkoneksi dengan jalan ini. Nah, ini sobat ya. Jalan Raya Tanjung Serdang. Jadi nanti ini menghubungkan dua kabupaten sekaligus nanti terhubung dengan jalan tol kalau sudah selesai. Ini dia jembatannya, terhubung dengan jalan lingkar. Nah, di sini nantinya langsung lurus saja, dan nanti langsung di sini exit tolnya. Kemudian dari exit tol di Kota Batu Licin sisi selatan ini lanjut ke arah utara, dan ini berbelok ke arah timur. Nah, ini berbelok ke arah timur sampainya di sisi utara Kota Batu Licin. Ini pusat kotanya, dan jalan tolnya ini berbelok ke arah timur melingkari Kota Batu Licin. Nah, ini nanti lanjut terus sampai ke jalan nasional, dan posisinya tepat berada di depan jalan ini sobat ya, Jalan Bumi Raya. Ini Jalan Bumi Raya, dan seberangnya langsung adalah jalan tol. Jadi kanan ini di penghujung, jadi gerbang tolnya tidak menggunakan interchange dan langsung berada di main roadnya. Kemudian nantinya di sisi utara Kota Batu Licin ini ada pertemuan jalan tol dari Kota Batu Licin ini menuju ke Kota Tanah Grogot di Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur. Oke sobat semua, ini adalah penghujung dari jalan tol dari Kota Banjarbaru ke Kota Pelaihari hingga ke Kota Batu Licin. Jadi dari Kota Banjarbaru ke Kabupaten Tanah Laut, kemudian berakhir di Kota Batu Licin di Kabupaten Tanah Bumbu. Baik sobat semua, demikian pembahasan singkat untuk trase jalan tol yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan yang menghubungkan 3 kota, yaitu Kota Banjarbaru, kemudian Kota Pelaihari sebagai ibu kota dari Kabupaten Tanah Laut, hingga ke Kota Batu Licin sebagai ibu kota dari Kabupaten Tanah Bumbu. Oke sobat semua, demikian dulu pembahasan singkat dari Mimin. Jika ada pertanyaan terkait dengan trase jalan tol ini ataupun saran, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Terima kasih sudah mengikuti Mimin. Jangan lupa supportnya dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mimin ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.